lagi dengan Bunda Els yang akan memandu kita di dalam liturgi hari Minggu ini. Ibadah hari Minggu ini tanggal 23 Mei 2021. Bertepatan hari ini adalah hari keturunan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, Bunda minta adik-adik menyiapkan Alkitab dan alat tulis menulis. Ya, mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk beribadah. Kita bernyanyi Mars Pekat PA sambil berdiri. Sebelum kita masuk dalam doa pembuka, kita akan menyanyikan lagi satu buah lagu, yaitu Kidung Ceria nomor 112 di hari Pentakosta. Bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami di hari ini Tuhan, di hari Minggu kami boleh beribadah lagi memuliakan Engkau dalam ibadah pelayanan anak, di mana ya Tuhan saat ini kami boleh mensyukuri akan kasih sayang Tuhan lewat ibadah kami hari ini Tuhan. Kami mau memuji-muji Engkau dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkati kami anak-anak, para pelayan juga, bunda-bunda serta kakak-kakak lain. Terima kasih Tuhan, hadirlah di dalam ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk adik-adik. Saat ini kita menaikkan lagi satu pujian dari Kidung Ceria nomor 22, Besarlah Kasih Bapa. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana diriku.
Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan satu pujian kepada Tuhan yang akan dibawakan oleh adik atau teman kita Arka dan adik Sira. Ya, adik-adik terima kasih untuk pujiannya. Biarlah Tuhan memberkati adik Sera dan adik Arka. Dan saatnya kita akan masuk di dalam pelayan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 140, Firman-Mu Balita. Tidak ketemu ya. Saat ini kita bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 23 Mei 2021. Apakah kalian semua sudah siap untuk membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan? Tentunya sudah siap ya. Baik, kita akan mulai. Namun sebelumnya kita berdoa dulu bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh syukur dan terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh mengikuti IMPA pada pagi hari ini. Tuhan, saatnya kami akan membaca dan merenungkan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami untuk setiap firman dan cerita yang akan kami dengarkan bersama. Pimpin Bunda Monita, pimpin semua anak-anak yang ada di rumah, dan biarlah firman Tuhan boleh kami nikmati dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2, kita akan membacanya nanti dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Sudah siap semua? Kisah Para Rasul 2, ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Nah, untuk membacakan firman Tuhan ini, teman kita Leon dan Eben akan membacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbangan dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang dan sangat termangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Terima kasih adik Leon dan adik Eben atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, judul cerita kita pada pagi hari ini adalah Kuasa Roh Kudus Memampukanku. Sekali lagi, judul cerita kita pada pagi ini adalah Kuasa Roh Kudus Memampukanku. Nah, adik-adik, sebelumnya Bunda mau bertanya kepada adik-adik. Coba sebutkan 5 hari besar yang kita sebagai umat Kristiani biasa kita rayakan di setiap tahunnya. Ada 5 hari besar umat Kristiani setiap tahunnya. Ayo kita sebutkan satu-satu. Baik. Yang pertama, ada hari Natal. Hari Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Yang kedua, hari kematian Tuhan Yesus yang biasa diperingati pada saat Jumat Agung. Nah, setelah hari kematian, yang ketiga apa? Hari kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu kita kenal dengan Hari Raya Paskah. Dan yang keempat adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, yang keempat adalah hari kenaikan Tuhan Yesus yang ke surga. Dan yang kelima apa? Ada yang tahu? Yang kelima adalah hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Nah, sekarang Bunda mau tanya lagi, kapan aja 5 peristiwa ini kita rayakan? Masih ingat? Kalau hari Natal pasti ya, setiap tanggal 25 Desember setiap tahunnya kita rayakan.
Biasanya ketika hari Natal ini apa coba? Wah, jauh-jauh hari mama, papa itu sudah mempersiapkan. Di rumah sudah disediakan apa? Kue-kue yang enak, makanan yang enak, kadang baju baru, rumah dihias, ada pohon Natal yang cantik. Bukan hanya di rumah, di gedung gereja pun dihias dengan indah dan cantik untuk memperingati apa? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, hari kematian Tuhan Yesus. Hari kematian Tuhan Yesus tahun ini kita rayakan pada tanggal 2 April 2021 yang lalu, yaitu tepatnya hari Jumat. Dan setelah hari kematian Tuhan Yesus, kita memperingati apa? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau tahun ini kematian tanggal 2 April, berarti kebangkitannya pada tanggal 4 April pada hari Minggunya. Nah, setelah itu hari kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus dihitung dari Tuhan Yesus bangkit 40 hari setelahnya. Ya, dan itu baru aja kita rayakan minggu lalu. Tepatnya pada tanggal 13 Mei 2021. Nah, kemudian yang kelima, hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Itu kita rayakan kapan? Ya, tepatnya hari ini, tanggal 23 Mei 2021, kita mengingat rayakan hari pencurahan Roh Kudus yang Tuhan sudah janjikan kepada murid-muridnya. Adik-adik, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, firman Tuhan mengajarkan ada 3 hal yang Tuhan nyatakan sebelum kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus naik ke surga karena tugasnya sudah selesai di dunia. Ya, ia sudah lahir, kemudian ia sudah melakukan tugasnya, memberitakan kabar keselamatan, yaitu memberitakan Injil kepada semua orang. Kemudian dia sudah mati, dia bangkit, dan akhirnya dia naik ke surga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga adalah untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita semua, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, asik ya. Ketika kita sudah tidak di dunia ini, kita sudah punya tempat yang Tuhan sudah sediakan di surga. Asalkan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga, Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga, dia menjanjikan bahwa ia akan memberikan penolong bagi umat Tuhan yang akan menolong umat untuk melakukan hal yang baik. Nah, adik-adik, siapa penolong itu? Ayo, siapa yang tahu? Siapa penolong yang Tuhan janjikan itu? Ya, dia adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang Tuhan curahkan bagi seluruh umat Tuhan yang percaya kepada dia. Nah, adik-adik, waktu itu murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul di suatu rumah. Ya, mereka taat akan apa yang Tuhan katakan, bahwa murid-murid harus tetap berada di Yerusalem sampai janji Tuhan digenapi. Nah, adik-adik, kita bisa lihat di sini. Setiap kali Tuhan berjanji, Tuhan selalu menepati janjinya. Dia tidak pernah nanti, dia nggak pernah, atau tidak pernah menepati, tidak. Tapi dia selalu menepati janjinya. Ketika dia berjanji bahwa ia akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, sebelum ia naik ke surga. Coba adik-adik,
hanya 10 hari janji Tuhan sudah digenapi. Tepatnya pada hari Pentakosta, di mana pada waktu itu di Yerusalem semua bangsa, orang-orang Yahudi yang ada di luar pada ngumpul semua di Yerusalem, ya, untuk merayakan yang pada waktu itu hari Pentakosta, hari raya hari raya orang Yahudi. Nah, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu sedang berkumpul di rumah, di sebuah rumah. Mereka menantikan janji Tuhan. Mereka berdoa, mereka saling menguatkan. Tiba-tiba adik-adik, seperti yang kita bacakan tadi, ada 3 keajaiban ketika Roh Kudus turun ke atas murid-murid Tuhan Yesus. Seperti apa yang sudah kita baca tadi. Yang pertama apa? Tiba-tiba ada angin yang begitu kencang, begitu keras, ya, menghampiri mereka. Itu yang pertama. Terus keajaiban kedua apa? Tiba-tiba apa? Ada lidah-lidah api, ya, lidah-lidah api di atas kepala para murid-murid Tuhan yang ada di dalam ruangan. Semua ada lidah-lidah api. Tapi anehnya adik-adik, mereka tidak terbakar, ya. Dan yang ketiga adalah mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tiba-tiba mereka apa? Ya, mereka bisa berkata-kata, mereka bisa berbicara bahasa yang bukan bahasa asli mereka. Mereka itu orang-orang Galilea. Ya, biasanya bahasa Galilea yang mereka bisa. Tapi pada waktu itu, ketika Roh Kudus turun, mereka bisa berbahasa Arab, mereka bisa berbahasa Roma, mereka bisa berbahasa, apalagi di Alkitab dikatakan banyak, ya, ada Mesir, bahasa Asia, dan segala macam bahasa yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Ya, mereka berbahasa lain yang bukan bahasa mereka. Mereka orang-orang Galilea. Luar biasa nggak adik-adik? Coba bayangkan jika kita pada waktu itu ada di sana, pasti kita akan tercengang-cengang melihat, loh, kok orang-orang Galilea ini boleh dikatakan mereka tidak pernah belajar, kok bisa ya berbahasa yang bukan bahasa mereka. Nah, adik-adik, itu kuasa Roh Kudus. Nah, adik-adik, turunnya Roh Kudus pada waktu itu begitu ajaib, begitu dahsyat, begitu hebat, ya, sehingga mereka begitu bersukacita. Mereka bisa menyampaikan Injil, memberitakan firman Tuhan kepada semua orang yang tidak bisa berbahasa Galilea. Nah, termasuk kita bisa mengenal Tuhan pada saat ini karena pekerjaan apa? Pekerjaan Roh Kudus. Nah, adik-adik, sekarang pertanyaannya, siapa sih Roh Kudus itu? Ayo, siapa Roh Kudus itu? Ada yang tahu? Ya, Bunda kasih tahu. Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri, Roh Tuhan Yesus. Memang sudah tidak berbentuk seperti Tuhan Yesus waktu di dunia, tetapi rohnya yang dicurahkan kepada umat. Nah, pantesan Roh Kudus itu begitu dahsyat, pantesan Roh Kudus itu begitu hebat, pantesan Roh Kudus itu begitu luar biasa. Karena apa? Karena roh itu adalah Roh Allah, Roh Tuhan Yesus sendiri yang dicurahkan bagi kita semua. Nah, pertanyaannya lagi, apakah Roh Kudus itu ada hanya ketika dicurahkan pada 2000 tahun yang lalu kepada murid-murid Tuhan Yesus saja? Jawabannya tidak. Roh Kudus itu dicurahkan pada waktu itu seterusnya sampai saat ini. Ya, sampai saat ini Roh Kudus tetap bekerja. Kerja kepada menolong
menopang kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya lagi, terus pekerjaan apa yang Roh Kudus lakukan kepada di tengah-tengah kehidupan kita? Contohnya gampang, ya. Adik-adik mungkin beberapa waktu lalu ya, ketika kita masih beribadah di gereja, di kelas-kelas, adik-adik biasanya diberikan uang persembahan kan? Sama mama sama papa. Nah, adik-adik mau pegang uang persembahan. Mama sudah pesan, ini uang persembahan harus diberikan untuk persembahan, dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Tapi kadang-kadang ketika adik-adik masuk masuk pintu gerbang gereja, di depan sudah ada banyak lele-lele itu, ya enggak? Pak-le yang jual-jual mainan, jual-jual permen, jual-jual makanan. Nah, kadang adik-adik punya perasaan begini, ini uang kan 2.000, bolehlah aku belanjain 1.000, nanti 1.000-nya untuk persembahan. Adik-adik mau belanja, mau jajan, tapi tiba-tiba ada yang mengingatkan adik-adik, nggak boleh, itu uang persembahan, ayo masukkan ke dalam kantong persembahan, nggak boleh untuk jajan. Terus adik-adik ingat, tersadar, aduh iya ya, ini uang persembahan, aku nggak boleh pakai untuk jajan. Oke lah, terima kasih sudah diingatkan. Akhirnya adik-adik memasukkan uang itu untuk uang persembahan. Nah, itu contoh kecil pekerjaan Roh Kudus. Contoh lainnya apa lagi ya? Misalnya di rumah deh, di rumah. Adik-adik mungkin punya adik atau punya kakak. Sering berantem nggak sama kakak adiknya? Sering ya? Nah, tapi kalau adik-adik berantem, terus adik-adik membenci mereka terus nggak? Tentu nggak ya? Nggak ya? Ada seorang anak, seorang kakak lagi bermain HP, asik. Tiba-tiba adik kecilnya mengganggu. Adik kecilnya ini ngambil HP lah, ganggu kakaknya lah. Terus kakaknya itu jengkel sekali. Akhirnya dia dorong adiknya. Adiknya menangis. Ya, si kakak kemudian dia rasa menyesal. Terus dia peluk adiknya sayang sekali. Ya, kemudian dia merasa, aku gak mau lagi nyakitin adikku, aku menyayangi dia. Nah, itu salah satu contoh kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri adik-adik. Atau adik-adik pergi kemana gitu, tiba-tiba ada rumah tetangga ada mangga, adik-adik niat pengen ambil, tapi tiba-tiba adik kecil bilang, jangan, itu mencuri loh. Itu kuasa Roh Kudus yang mengingatkan adik-adik untuk tidak melakukan hal yang jahat. Nah, adik-adik, jadi turunnya Roh Kudus itu membuat perubahan yang besar bagi umat manusia. Yang tadinya nakal menjadi baik, yang tadinya malas menjadi rajin, yang tadinya suka murung menjadi periang, yang tadinya pelit menjadi suka berbagi. Nah, itu semua adalah kerja karyanya Roh Kudus. Nah, adik-adik mau selalu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus? Adik-adik harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Minta, katakan, Tuhan Yesus, tolong saya. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu ada dalam diriku, supaya aku senantiasa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Ya? Nah, sampai di sini dulu cerita kita pada pagi hari ini. Bunda ucapkan selamat merayakan Hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, adik-adik, minggu lalu Kak Eva ada memberikan tugas kepada adik-adik. Siapa aja yang sudah mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya? Yuk kita lihat bersama-sama. Contoh perbuatan yang baik: membantu mama, menjaga adik, merapikan mainan,
membaca Alkitab, dengar-dengaran orang tua, rajin belajar. Kan 7 contoh perbuatan yang baik. 1. Selalu berdoa. 2. Membantu sesama. 3. Berbagi pada sesama. 4. Selalu bersyukur. 5. Menghormati orang yang lebih tua. 6. Membaca firman Tuhan. 7. Memuji Tuhan. Dadah. Nah, untuk minggu ini tugas kita adalah yaitu ayat hafalan. Kembali lagi ayat hafalan. Ada dicatat ya, atau lihat di layar. Ayat hafalan diambil dari 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Nah, ayat ini cukup panjang untuk adik-adik yang masih kecil, yang belum sekolah TK sampai kelas 2, adik-adik boleh menghafal di ayat 16a-nya saja. Sampai ya 1 Korintus 9 ayat 16a. Sedangkan adik-adik yang sudah kelas 3 sampai kelas 6 full ya dihafalkan, yaitu 1 Korintus 9 ayat 16. Bunda tunggu video-videonya dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bunda Monita. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Saat ini kita akan meresponi firman Tuhan yang kita sudah dengar. Kita akan menyanyi Hidung Ceria nomor 233. Yesus menginginkan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menenangkannya, syafaat ini akan dipimpin oleh Kak Nando. Hai adik-adik, sekarang kita akan baca syafaat ya. Langsung lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sepanjang hidup kami, hingga pada pagi hari ini kita dapat kembali ikut dalam ibadah impa kami. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami memohon untuk berdoa kepada teman-teman kami yang mungkin sedang sakit. Biarlah Engkau melalui mukjizat-Mu, Engkau dapat mengangkat penyakit mereka. Tidak lupa juga kami mendoakan untuk orang tua kami, kakak layan kami, serta semua orang yang mungkin sedang dalam masalah atau apapun itu. Biarlah Tuhan membantu mereka dengan menjamah mereka, agar semua masalah mereka dapat teratasi sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, terimalah doa kami ini dan sempurnakanlah hanya dalam nama Tuhan Yesus kami yang berdoa dan mengucap syukur, dan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita hampir selesai. Dan saat ini kita akan menyanyi lagi sebuah lagu dari Kidung Ceria nomor 280. Tiap waktu, tiap jam. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Adik-adik, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan masuk ke dalam berkat dan kita akan menyanyi Kidung Ceria nomor 359 sambil berdiri. Sudah waktunya kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus bekerja siang dan malam dalam kasih besar. Amin. Ya, adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan puji Tuhan kita boleh beribadah bersama. Sampai jumpa. Shalom. Selamat hari Minggu.